Jika jika Anda benar-benar memberi saya kesempatan untuk membatalkan perbuatan saya benar-benar bersedia meskipun hidup saya dipersingkat 10 tahun. Kebodohan hari ini bertahun-tahun yang lalulah yang menjauhkan cinta sejatiku dariku, dan dia masih menghantui hingga hari ini. Dia bukan satu-satunya. Saya merasakan hal yang sama, kami di sini, Tuan Muda kedua, tepat di dalam. Senyuman Chen Wen menjadi sedikit lebih lebar dan bergelombang saat dia menunjuk ke sebuah ruangan kecil di sudut depan mereka, tidak jauh dari tempat mereka berdiri, ini tempatnya. Tenggorokan dan mulut Susanshi menjadi kering saat ini. Semuanya seperti yang dia ingat. Dia sebenarnya kembali. Chen Wen tiba-tiba berubah serius, dan berkata, Tuan Muda kedua, setiap murid laki-laki langsung dari sekte dunia bawah misterius kita harus menjalani ritual kebangkitan khusus jiwa bela dirinya ketika dia berusia 15 tahun. Kebangkitan ini sangat penting bagi Anda. Setelah selesai, jiwa bela diri Anda mungkin berevolusi sepenuhnya. Jika berevolusi menjadi perisai Xuanwu, Anda akan menjadi pewaris pemimpin sekte. Jiwa bela diri yang diturunkan di sekte dunia bawah misterius adalah perisai penyu Xuanwu. Ada rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang ada di dalam sekte, evolusi perisai penyu Xuanwu. Mereka baru mengembangkan ritual ini setelah banyak upaya yang dilakukan oleh nenek moyang sekte tersebut. Chen Wen mengetahui rahasia ini bukan hanya karena dia adalah pelayan pribadi Susanshi, tetapi juga karena 5 generasi keluarganya pernah mengabdi di bawah sekte dunia bawah misterius. Mereka memang benar, murid inti. Meskipun mereka tidak bisa menjalani kebangkitan jiwa bela diri mereka, mereka masih memegang status yang sangat tinggi di sekte tersebut. Ritual ini sangat penting dalam mengembangkan perisai penyu Xuanwu menjadi perisai Xuanwu. Ritual ini dilakukan saat usianya 15 tahun, dan masih perawan. Mengenai hal ini, sekte dunia bawah misterius selalu merahasiakannya. Lagi pula, itu bukanlah hal yang sangat mulia. Sekte dunia bawah misterius bersifat tertutup. Untuk melanjutkan kelangsungan hidup sekte tersebut, mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini. Ketika saatnya tiba, mereka akan selalu memilih seorang gadis dari keluarga baik-baik dan menawarinya sejumlah besar uang jika dia bersedia melakukan hubungan seksual dengan murid laki-laki terpilih. Jika gadis itu mau bergabung dengan sekte dunia bawah misterius, dia setidaknya bisa menjadi selirnya, dan mungkin istrinya jika hubungan mereka berkembang dengan baik. Jika dia tidak mau, dia bisa pergi dengan uang sebanyak itu. Ini telah lama menjadi aturan dari sekte dunia bawah misterius. Sebagai kandidat yang paling mungkin mengalami kebangkitan jiwa bela dirinya, Susanshi terpilih. Seorang perawan juga dipilih untuknya setelah proses seleksi yang ketat oleh sekte dunia bawah misterius. Gadis itu tidak hanya harus perawan, tetapi dia juga harus menjadi master jiwa yang tidak lebih tua dari Susanshi. Selain itu, dia harus cerdas dan cantik. Saat ini, semuanya sudah disiapkan. Satu-satunya yang tersisa adalah Susanshi memasuki ruangan dan memulai ritual. Tatapan Susanshi sedikit hilang. Tentu saja dia mengingat malam itu, atau lebih tepatnya, malam ini. Saat itu usianya baru 15 tahun, namun ia sudah sangat penasaran dengan lawan jenisnya. Karena keluarganya begitu mementingkan ritual ini dan perkembangan alaminya. Dia sangat bersemangat saat memasuki ruangan, tapi itu berubah menjadi kesalahan besar. Pada titik ini, dia tidak bisa tetap tenang karena semuanya terjadi lagi. Baiklah, Tuan Muda, Anda bisa masuk sekarang. Lakukan yang terbaik. Ekspresi serius Chen Wen berubah menjadi lucu lagi. Bahkan ada ekspresi iri dan sesat di wajahnya. Tuan Muda, saya telah mencari Anda. Wanita ini sangat cantik. Guru bahkan menyebutkan bahwa Anda dapat menikahinya jika Anda mau. Susanshi menarik napas dalam-dalam. Saat dia melihat ke pintu, perasaannya mulai campur aduk. Nanan, aku datang, dia berkata dalam hati pada dirinya sendiri sebelum berjalan dengan langkah besar. Apakah lembah pertanyaan cinta ini yang mengizinkan saya mencoba lagi karena ingin membangkitkan kembali jiwa bela diri saya? Tidak, itu menguji ketulusanku. Ini menguji apa yang benar-benar penting di hati saya. Apa yang terjadi kemudian terus terngiang-ngiang di benak Susanshi. Ketika dia masuk ke kamar, dia sangat ingin menuju ke tempat tidur. Yang dia lihat hanyalah seorang wanita muda menawan yang menutup matanya di bawah cahaya redup. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya.
Namun, dia tidak tahu bahwa dia juga, karena beberapa alasan, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Dia menekan Jiang Nanan, tapi tubuhnya yang kaku gemetar. Su Sanshi mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Akhirnya ia memutuskan untuk mencoba posisi yang pernah dijadikan bahan candaan oleh para pamannya. Dia membalikannya dan menekan dari belakang, namun, dia masuk ke lubang yang salah. Hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dapat berhenti, karena proses evolusi telah dimulai. Su Sanshi sangat berbakat. Perisai penyusuan Wu pada akhirnya masih berevolusi, namun evolusinya belum selesai. Itu hanya perisai Suan Wu yang setengah jadi, kejadian ini adalah alasan mengapa Jiang Nanan begitu mengucilkannya. Su Sanshi juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, tetapi dia tidak dapat menahan apa yang telah terjadi, dia pergi setelah kejadian itu. Ketika Su Sanshi melihatnya lagi, dia sudah berada di Akademi Shrek. Saat ini, Su Sanshi memiliki perasaan campur aduk ketika adegan ini terulang kembali dalam benaknya. Ketika dia melihat Jiang Nanan, dia hanya memiliki hasrat yang membara terhadapnya. Namun, Jiang Nanan memperlakukannya seolah dia adalah binatang buas yang brutal. Sejak itu, dia telah melalui banyak hal sebelum akhirnya bertemu dengan Jiang Nanan. Dengan bantuan kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut, dia berhasil membuat Jiang Nanan menerimanya. Namun, dia tahu bahwa dia masih belum melupakan apa yang telah terjadi, meskipun dia menerimanya sekarang. Hal itu juga mempengaruhi hubungan mereka. Baru-baru ini dia bersedia memegang tangannya, memeluknya, dan menciumnya. Jiang Nanan pernah memberitahu Su Sanshi bahwa dia masih terluka secara emosional akibat kejadian itu, dan membutuhkan lebih banyak waktu. Saat ini, Su Sanshi harus menghadapi gadis yang matanya tertutup, dan yang menunggunya dengan tenang. Su Sanshi mengatupkan bibirnya erat-erat dan melihat ke langit. Saat ini, emosinya sedang melonjak, dan akan mengalir keluar. Terima kasih, lembah pertanyaan cinta. Anda membiarkan saya menjalani ini sekali lagi. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Saya bersedia memulai dari awal lagi. Terima kasih. Saat dia berbicara, dia membungkuk ke bulan terang di langit. Setelah itu, dia membuka pintu dan masuk. Chen Wen sedikit bingung dengan tindakan Su Sanshi, tetapi masih terus menjaga pintu untuknya. Dia berdiri di luar pintu dan menjaga kamar. Saat dia memasuki ruangan, lampunya redup seperti sebelumnya. Su Sanshi masih dapat mengingat dengan jelas bahwa dia bersemangat dan gugup ketika dia bergegas ke tempat tidur. Saat ini, dia mengambil langkah lambat. Tubuhnya bahkan gemetar. Saat dia gelisah, dia mengepalkan tangannya dengan erat, dia akhirnya berjalan di depan tempat tidur. Dia melihat Jiang Nanan diam-diam menunggu takdir, atau lebih tepatnya kemalangan. Tiba, dia mengangkat kepalanya dan dengan paksa menahan air matanya. Dia dengan lembut membuka selubungnya dan duduk di sampingnya di tempat tidur. Jiang Nanan bergidik ketika dia merasakan seseorang datang. Dan dia menjadi sangat tegang, ya. Dia masih sangat muda saat itu, sekitar 14 tahun. Aku benar-benar binatang buas. Su Sanshi mengangkat tangannya dan menampar wajahnya. Pak. Jiang Nanan tampak ketakutan dengan suara yang tiba-tiba itu, dan tanpa sadar membuka matanya. Dia sangat gugup, dan memandang Su Sanshi dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Jangan takut, kata Su Sanshi dengan lembut. Setelah itu, dia berdiri dari tempat tidur dan berusaha menghiburnya. Jiang Nanan dengan lembut menggigit bibir bawahnya. Dia tidak bergerak saat dia memandangnya. Su Sanshi menarik napas dalam-dalam. Aku minta maaf karena membuatmu takut. Percayalah, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Tidak sekarang. Tidak di masa depan. Setelah mendengar kata-katanya, Jiang Nanan tampak sedikit bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa saat dia memandangnya. Su Sanshi berjongkok di sampingnya sehingga dia bisa melihat wajahnya lebih dekat. Dia dengan lembut berkata, nama saya Su Sanshi. Saya tahu mereka memberi Anda uang untuk menyelesaikan ritual ini bersama saya, tetapi saya tidak akan melakukannya. Aku tidak ingin menyakitimu. Jiang Nanan sedikit terkejut. Namun, ketakutan dan kecemasannya tiba-tiba hilang. Hanya saja Su Sanshi masih diliputi emosi saat ini, dan tidak menyadarinya. Kamu adalah Jiang Nanan, benar kan? Su Sanshi bertanya dengan lembut. Jiang Nanan mengangguk, dia berada di bawah selimut ketika Su Sanshi menunjuk ke arahnya dan berkata, saya akan pergi ke satu sisi. Anda bisa mengenakan kembali pakaian Anda.
Saya pikir Anda akan merasa lebih aman dengan cara itu. Kita bisa ngobrol setelahnya. Untuk menenangkan mereka, saya tidak bisa meninggalkan ruangan ini malam ini. Jiang Nanan jelas tercengang. Tapi, jiwa bela dirimu harus dipupuk. Su Sanshi memotongnya, saya tidak bisa menjadi binatang meskipun itu masalahnya. Sudah kubilang aku tidak akan menyakitimu. Tidak sekarang. Tidak di masa depan. Bagaimana kebangkitan jiwa bela diri saya dibandingkan dengan Anda? Jadi bagaimana jika itu adalah perisai Suanu? Jadi bagaimana jika saya menjadi master sekte? Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Aku rela menyerahkan segalanya untukmu. Bahkan jika saya tidak bisa memasuki halaman dalam Akademi Shrek di masa depan dan menjadi anggota 7 monster Shrek, saya tetap bersedia. Saat dia berbicara, Su Sanshi berdiri dan berbalik. Dia berjalan ke sudut dan menghadap dinding. Dia tersenyum. Trauma di hatinya akhirnya hilang. Setelah bertahun-tahun, trauma, rasa sakit dan rasa bersalah di hatinya akhirnya sirna, ya. Aku bisa menyerahkan segalanya untukmu, Nanan. Aku mencintaimu. Jika kita bisa memulai dari awal, saya bersedia menggunakan semua yang saya punya untuk memperbaikinya. Aku akan mencintaimu dengan sepenuh hatiku agar kamu tidak trauma lagi. Air mata mulai mengalir di wajahnya saat dia tersenyum, saya sudah selesai berganti pakaian. Kamu boleh datang. Suara Jiang Nanan terdengar di belakangnya, kesunyian. Hanya keheningan di sekitar, bulan bersinar sangat terang pada malam ini. Namun, perasaan Jiang Nanan sangat campur aduk. Saat ini, dia sedang berdiri di luar desa sambil membawa sesuatu di tangannya. Segala sesuatu di sekitarnya terasa sangat familiar dan jelas dalam ingatannya. Jantungnya seakan bergetar saat merasakan aura di sekitarnya. Dia dengan lembut menggigit bibirnya saat rambut ungunya tergerai di belakang kepalanya. Dia menatap matahari dan bulan, dan dalam hati bertanya, mengapa saya kembali ke sini? Mengapa? Mengapa saya kembali ke tempat ini, di mana saya pernah merasa sangat ketakutan? Apakah ini untuk mengingatkanku pada ingatanku yang paling menyakitkan? Apakah ini membuatku mengalami rasa sakit itu sekali lagi? Tidak, aku tidak mau. Saya tidak mau. Jiang Nanan menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan air matanya mengalir tak terkendali. Dia tidak akan pernah melupakan tempat ini. Malam itu, pria itu, yang tubuhnya tiba-tiba mulai bersinar hitam, membuatku sangat kesakitan dan terhina. Saya menjadi trauma sejak pengalaman itu, meskipun pria itu. Jiang Nanan tidak bersemangat saat dia berjalan ke depan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia telah mengirimkan kembali sejumlah uang tersebut setelah menerimanya dan segera berangkat ke Akademi Shrek. Itu karena dia terlalu malu untuk bertemu ibunya lagi. Beberapa tahun telah berlalu sejak itu, namun dia hanya berkomunikasi dengan ibunya melalui surat. Dia juga mengirimkan sejumlah uang kembali kepadanya, tetapi dia tidak pernah memiliki keberanian untuk kembali menemuinya. Dia takut merasakan kembali rasa sakitnya jika dia melihat ibunya. Saya ingin bertemu ibu saya lagi dan secara pribadi memberikan uangnya. Meskipun dia selalu mengaku baik-baik saja setiap kali dia menulis surat kepadaku. Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Saya sangat bodoh. Apapun yang telah kulakukan, ibu akan selalu menyayangiku. Dia akan memaafkanku. Bu, aku sangat merindukanmu, air matanya mengalir semakin tak terkendali. Kerinduannya bertemu sang ibu seakan mengurangi trauma yang dialaminya, dia berlari dengan cepat. Meskipun kemampuannya baru pulih ke standar Master Jiwa 3 Cincin, dia masih jauh lebih cepat daripada Master Jiwa lain di level yang sama. Karena jiwa bela dirinya adalah kelinci tulang lunak, akhirnya, dia melihat tempat itu. Itu adalah klinik terkemuka di kota, yang menawarkan pengobatan dan layanan rehabilitasi terbaik. Alasan mengapa dia menyetujui permintaan keluarga pria itu adalah karena ibunya. Dia semakin dekat ke klinik. Sama seperti hari itu, pemilik klinik sedang berdiri di depan pintu. Pemiliknya memberinya sejumlah uang dan pil ilahi Xuanwu yang hanya dimiliki oleh sekte Xuanming untuk merawat ibunya. Setelah dia melihat ibunya meminum pil ilahi Xuanwu dari luar jendela, dia segera berbalik dan lari. Dia disiksa saat itu, dan siksaan itu berlangsung hingga sekarang. Bu, apa kabarmu? Dia sangat merindukan ibunya. Namun, klinik tersebut berubah menjadi ilusi saat Jiang Nanan hendak mencapai pintu depan. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi ilusi, tidak. Tidak.
Kenapa kamu membawaku ke dalam ilusi ini, tapi tidak membiarkan aku melihat ibuku? Tolong, biarkan aku melihat ibuku. Jiang Nanan berteriak dan meratap. Setelah itu, dia menyadari bahwa segala sesuatu di depannya telah menjadi jelas kembali. Namun, dia tidak lagi mampu mengendalikan tubuhnya. Klinik di depannya tampak menjadi transparan, segalanya terdistorsi, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Suatu hari kemudian, maksudnya itu apa? Jiang Nanan mulai gelisah bahkan sebelum dia pulih dari kebingungannya. Ini karena dia akhirnya melihat ibunya yang sedang berbaring di tempat tidur dan tampak sangat pucat. Saat ini, tubuh ibunya beriak dengan cahaya hitam. Itu adalah efek dari mengkonsumsi pil ilahi Suanu, Bu. Jiang Nanan berteriak. Namun, suaranya tidak terdengar. Saat ini, dia melihat orang lain. Orang lain telah masuk ke bangsal ibunya. Kenapa? Kenapa dia ada di sini? Jiang Nanan tercengang. Orang yang masuk ke bangsal adalah Susanshi. Chen Wen juga mengikuti di belakangnya. Susanshi tampak sangat kekanak-kanakan, tetapi Jiang Nanan tahu bahwa budidayanya sudah mendekati 4 lingkaran. Dia lebih kuat darinya. Tiba-tiba, Susanshi dan Chen Wen mulai berbicara satu sama lain. Apakah dia ibu dari gadis itu? Kenapa dia tidak ada di sini? Chen Wen menggaruk kepalanya dan menjawab, saya juga tidak tahu. Saya hanya mendengar bahwa ibunya tinggal di sini. Dia menjual tubuhnya kepada kami karena ibunya sakit. Ibunya menderita penyakit jantung bawaan dan membutuhkan pil ilahi Suanu untuk memperbaiki kondisinya. Pada saat yang sama, dia perlu istirahat lama sebelum pulih. Saya pikir dia tidak punya pilihan, jadi dia harus. Susanshi mengepalkan tangannya dengan erat dan dengan marah berkata, mengapa kamu tidak menyebutkan ini sebelumnya? Dia melakukan itu untuk menyelamatkan ibunya, tapi aku. Saat dia berbicara, dia meninju dinding di sebelahnya, kita harus menemukannya bagaimanapun caranya. Saya perlu menebus kesalahan saya. Aku akan menikahinya begitu aku menemukannya. Aku benar-benar brengsek. Chen Wen, bisakah kamu membantuku mengangkatnya? Chen Wen tercengang. Tuan muda kedua, apa yang ingin kamu lakukan? Susanshi berkata, meskipun kekuatan obat dari pil ilahi Suanu ringan, ia mencerna dengan sangat lambat. Selain itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pencernaan, semakin lemah efek pilnya. Aku bisa menggunakan kekuatan jiwaku untuk mempercepatnya, jadi dia akan bisa menyerap kekuatan obat dari pil itu dengan lebih mudah. Bagaimanapun, kekuatan jiwaku melengkapi pil ilahi Suanu. Chen Wen buru-buru berkata, Anda tidak bisa melakukan ini, Tuan Muda. Anda baru saja mengalami kebangkitan kedua jiwa bela diri Anda. Anda tidak bisa melakukan ini. Anda akan merusak vitalitas Anda. Susanshi masih sangat marah. Saya harus melakukannya, apapun yang terjadi. Aku sangat menyakitinya. Apa itu sedikit vitalitas? Karena saya tidak dapat menemukannya sekarang, saya akan membantu merawat ibunya terlebih dahulu. Chen Wen dengan enggan mengangkat ibu Jiang Nanan di bawah tuntutan Susanshi. Jiang Nanan linglung saat dia melihat semua ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Sanshi. Segala sesuatu di depannya tiba-tiba terasa semakin cepat. Jiang Nanan melihat Susanshi duduk di belakang ibunya dan mengaktifkan kekuatan jiwanya. Akhirnya, dia pingsan, tapi ibunya terbangun. Dia juga melihat bagaimana Susanshi menyuruh petugas klinik untuk merawat ibunya dengan baik sebelum memberi mereka sejumlah besar uang. Waktu berlalu dengan cepat. Pikiran yang muncul di benaknya tadi muncul lagi, 1 minggu kemudian. Chen Wen datang ke klinik dengan membawa banyak makanan dan kebutuhan sehari-hari. Dia mengunjungi ibunya atas nama Susanshi. 2 minggu kemudian, Chen Wen datang berkunjung lagi. 3 minggu kemudian, setiap minggu, Chen Wen datang mengunjungi ibunya atas nama Susanshi. Namun, dia meminta ibunya untuk tidak memasukkan kunjungannya ke dalam suratnya kepada Jiang Nanan, setengah tahun kemudian. Susanshi secara pribadi mengunjungi ibu Jiang Nanan. Dia sebenarnya di sini untuk mengunjungi ibu. Tapi aku tidak pernah kembali, air mata mengalir di wajah Jiang Nanan sekali lagi. Saat dia melihat bagaimana ibunya dan Susanshi melakukan percakapan yang menyenangkan, bagaimana Susanshi membantu memijat bahu ibunya dan menyembuhkan tubuhnya dengan kekuatan jiwanya, Jiang Nanan menangis, orang bodoh ini. Dia tidak pernah memberitahuku apapun. Dia telah membantu merawat ibu saya selama ini. Idiot,
Bodoh, brengsek. Kenapa, kenapa kamu tidak memberitahuku? Sosok ibunya perlahan memudar. Namun, pipinya yang memerah dan merah, senyumannya yang penuh kebajikan, dan tatapan ramah di mata Susanshi sangat membekas di benak Jiang Nanan. Semua ini nyata. Itu pasti nyata. Sanshi, segala sesuatu di depannya tiba-tiba berubah. Lingkungannya meredup, dan Jiang Nanan tercengang saat menyadari dia sedang berbaring di tempat tidur. Setelah itu, dia mendengar suara familiar, "Aku minta maaf karena membuatmu begitu ketakutan. Percayalah, aku tidak ingin kamu mendapat celaka. Tidak sekarang. Tidak di masa depan. Namaku Susanshi. Saya tahu mereka memberi Anda sejumlah uang untuk menyelesaikan ritual ini bersama saya, tetapi saya tidak akan melakukannya. Aku tidak ingin menyakitimu. Kamu adalah Jiang Nanan, benar kan?" Susanshi bertanya dengan lembut. Jiang Nanan mengangguk. "Saya akan pergi ke satu sisi. Anda bisa mengenakan kembali pakaian Anda. Saya pikir Anda akan merasa lebih aman dengan cara ini. Kita bisa ngobrol setelahnya. Untuk menenangkan mereka, saya tidak bisa meninggalkan ruangan ini malam ini." Jiang Nanan tercengang. "Tapi, jiwa bela dirimu harus dipupuk. Aku tidak bisa menjadi binatang meskipun itu masalahnya. Sudah kubilang aku tidak akan menyakitimu. Tidak sekarang. Tidak di masa depan. Bagaimana kebangkitan jiwa bela diri saya dibandingkan dengan Anda? Jadi bagaimana jika itu adalah perisai Suanu? Jadi bagaimana jika saya menjadi master sekte? Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Aku rela menyerahkan segalanya untukmu. Bahkan jika saya tidak bisa memasuki halaman dalam Akademi Shrek di masa depan dan menjadi anggota 7 monster Shrek, saya tetap bersedia." Saat dia melihat punggungnya yang tegas dan kata-katanya yang tegas, Jiang Nanan tidak bisa lagi menahan air matanya mengalir. "Saya sudah selesai berganti pakaian. Kamu bisa datang sekarang." Susanshi berbalik dan berjalan ke samping tempat tidur, tapi dia panik saat melihat Jiang Nanan menangis. "Nanan, jangan menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu, apapun yang terjadi. Aku tidak akan menyakitimu. Aku jamin aku tidak akan menyentuhmu." "Saya tidak peduli," isak Jiang Nanan. "Apa?" Susanshi linglung saat dia melihat Jiang Nanan tiba-tiba duduk di tempat tidur. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan gerakannya memperlihatkan bahunya yang putih dan halus. "Apa katamu?" Jiang Nanan tiba-tiba melompat ke arahnya dan memeluk lehernya. Suaranya hampir tidak terdengar karena tangisannya. "Aku bilang aku tidak peduli." "Bodoh, aku bilang aku tidak peduli. Aku mencintaimu, Sanshi." Lingkungan mereka langsung menjadi sunyi senyap. Namun, tubuh Susanshi dan Jiang Nanan mulai berubah. Setelah beberapa saat, mereka menjadi kurang remaja. Mereka telah kembali ke diri mereka yang berusia 20 tahun, tempat tidurnya masih sama dengan 5 tahun lalu. Namun, tubuh dan hati mereka terluka lebih parah dibandingkan 5 tahun lalu. Saat ini, dia tidak akan memasuki lubang yang salah. Kali ini, cahaya hitam yang menandakan evolusi jiwa bela dirinya muncul sekali lagi. Di luar kamar mereka, matahari keemasan dan bulan perak tampak menyatu dalam senyuman. Padang rumput tak terbatas terbentang di hadapannya. Tanaman merambat berwarna hijau giok dari blue silver grass bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi. Saat mereka bergoyang, mereka tampak memanjang tanpa henti. Ketika Zhang Lexuan menemukan dirinya berada di tempat seperti itu, matanya mulai bersinar terang. Dia selalu menyukai perasaan tak terbatas seperti ini. Kehijauan yang tiada habisnya, udara yang menyegarkan, sinar matahari yang cerah, dan burung-burung yang sesekali terbang membuat suasana hatinya menyenangkan. Seolah-olah semua masalahnya perlahan hilang, satu demi satu. Di mana ini? Tidak ada tempat seperti itu di benua ini dalam ingatan Zhang Lexuan, atau setidaknya, dia tidak mengetahuinya. Jika tempat ini nyata, dia yakin dia sudah jatuh cinta dengan tempat ini. Apa itu cinta? Suara membosankan bergema di udara. Suara ini sepertinya bergema dari segala arah, bahkan dari langit. Saat itu terjadi, apa itu cinta? Zhang Lexuan linglung saat dia mengangkat kepalanya untuk mengintip ke langit. Setelah itu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah jatuh cinta, bagaimana dia bisa tahu apa itu cinta? Di dalam hatinya, hanya ada satu orang yang dia sayangi. Cinta adalah tentang memberi dan mengabdikan diri. Ini juga tentang perhatian dan tidak mempedulikan hal lain.
Suara nyaring itu tiba-tiba menjadi lembut, seolah angin sepoi-sepoi menyapu dirinya, menghibur jiwanya. Cinta itu egois, posesif, dan hadir di mana-mana. Itu juga merupakan akar dari banyak rasa sakit, namun kita tidak bisa hidup tanpa cinta. Hidup tanpa cinta tidak lengkap. Apakah kamu mengerti? Zhang Lexuan tertawa getir. Saya mengerti. Namun, bagaimana saya bisa melupakan sesuatu yang jauh di dalam tulang saya? Anda akan melupakan segalanya sebagai hadiah. Embusan angin bertiup kencang, menyebabkan dedaunan berguguran ke atas. Sama seperti mereka, semangat Zhang Lexuan juga terangkat ke udara. Pegunungan yang sangat dingin dan hembusan angin, Ning Tian mencoba menjaga keseimbangannya saat dia menjerit ketakutan. Dia sudah berkeringat dingin, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia muncul di tepi tebing, dan ada lembah yang dalam di depannya. Jika dia mengambil setengah langkah ke depan, dia akan menghilang ke lembah dalam di depannya, dan tidak pernah kembali. Ada lembah yang dalam di depannya, tapi bagaimana dengan di belakangnya? Ketika dia berbalik, Ning Tian melihat sekelompok gunung di belakangnya. Dia berdiri di puncak gunung. Siapa kamu? Sebuah suara yang dalam bergema ke atas dari lembah. Saya Ning Tian. Ning Tian tanpa sadar menjawab, siapa kamu? Pertanyaan yang sama kembali diajukan padanya. Saya Ning Tian dari 7 harta karun sekte berlapis. Saya adalah pemimpin sekte berikutnya. Saat dia berdiri di puncak gunung yang sangat dingin, Ning Tian merasa emosinya tidak terkendali karena suatu alasan. Karena itu, dia berteriak sekeras yang dia bisa tanpa mempedulikan hal lain. Suaranya bergema jauh dan luas dan menembus pegunungan. Bahkan setelah sekian lama berlalu, itu belum sepenuhnya memudar. Anda berada di bawah terlalu banyak tekanan. Suara yang dalam itu bergema lagi. Apakah Anda bersedia menghilangkan tekanan ini? Bagaimana cara melakukannya? Ning Tian bertanya dengan sedih. Sejak dia masih muda, dia adalah putri tunggal dari Master Sekte 7 Harta Karun Mengkilap Sekte. Sekte Kaca 7 Harta Karun pernah mengalami bencana 10.000 tahun yang lalu, dan hampir hancur total. Setelah 10.000 tahun berkembang, ia akhirnya memantapkan dirinya kembali sebagai jiwa alat bantu tipe teratas di benua itu, dan sekali lagi menjadi salah satu sekte terkuat di benua itu. Namun, Ning Tian menjalani kehidupan yang membosankan sebagai murid perempuan langsung. Satu-satunya hal yang dia lakukan sepanjang hidupnya adalah belajar dan berkultivasi. Dia kemudian melanjutkan untuk memasuki Akademi Shrek di puncak kehidupan yang membosankan ini. Awalnya, dia dianggap sebagai anak pilihan surga, dan berpikir bahwa dia akan menjadi yang terbaik di antara mereka yang seumuran dengannya. Namun, dia segera mengetahui generasi emas Akademi Shrek. Dia bertemu dengan Wang Dong'er yang tidak ada duanya, Dai Huabin yang berbakat, Shi Huanyue dan akhirnya Huo Yuhao, orang paling aneh, yang memiliki jiwa bela diri kembar, kekuatan spiritual yang sangat besar, dan bahkan Ultimate Ice. Saat dia terus berbaur dengan mereka, dia menyadari bahwa dia tidak sehebat yang dia kira. Meskipun dia masih sangat luar biasa, pusat perhatiannya telah dicuri sepenuhnya oleh orang lain. Terbukti betapa tersiksanya perasaannya. Dia pernah mencoba berkultivasi lebih keras lagi. Namun, jiwa bela dirinya adalah tipe tambahan. Itu adalah pagoda berlapis 7 harta karun, yang tidak dapat digunakan untuk bertarung secara langsung. Oleh karena itu, sangat sulit baginya untuk berkultivasi. Faktanya, untuk mengolahnya sama sulitnya dengan Huo Yuhao untuk mengolah es tertingginya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak mengubah fakta bahwa Master Jiwa tipe tambahan tidak bisa melebihi Master Jiwa pertempuran, ketika dia melihat bahwa Huo Yuhao, Wang Dong'er, dan Xiao Xiao dinobatkan sebagai juara bersama dengan senior halaman dalam mereka di turnamen Akademi Master Jiwa tingkat lanjut Continental Elite yang terakhir. Ning Tian tidak hanya dipenuhi rasa iri, dia juga merasa iri. Dipenuhi rasa cemburu, dan setelah itu, dia tiba-tiba merasa dia tidak mungkin bisa mengejar mereka, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Pada saat itu, dia memikirkan kemungkinan lain, yaitu harapan yang diberikan keluarganya padanya. Sebagai sekte tipe pembantu peringkat teratas, banyak master jiwa yang kuat sering meminta bantuan dari 7 harta karun sekte berlapis kaca. Sebagai salah satu elit generasi muda master jiwa, Ning Tian tahu bahwa dia harus menemukan pelindung yang akan tetap berada di sisinya suatu hari nanti.
Kekuatan orang ini tidak hanya menentukan status masa depannya di sekte tersebut dan apakah dia berhasil memegang kendali sekte tersebut, tetapi juga akan menentukan masa depan sekte itu sendiri. Itulah sebabnya dia memilih Huo Yuhao selama nasib Dewa Laut. Dia memilihnya karena dia adalah yang paling berbakat, dan juga kemungkinan besar akan menjadi individu terkuat di antara generasi muda para master jiwa di masa depan. Namun, dia tidak menyangka akan gagal. Dia kalah, dan kalah secara tragis pada saat itu. Dia merasa malu seperti seorang gadis kecil ketika dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan cintanya, namun masih menemui penolakan. Ketika penolakan itu datang, hatinya terasa seperti ditusuk oleh puluhan ribu bilah. Sangat menyakitkan, dia tidak terlalu menyukai Huo Yuhao. Sebaliknya, dia tidak bisa menerima kegagalannya, pukulan yang diterimanya dari kegagalan ini terlalu besar. Untuk jangka waktu tertentu, dia benar-benar putus asa. Pada saat itu, hanya Wu Feng yang tetap berada di sisinya. Wu Feng marah pada Huo Yuhao, dan berkultivasi lebih tanpa lelah daripada dia. Namun, bahkan ketika Ning Tian melihat semua ini, dia masih memperlakukan Wu Feng sebagai saudara perempuannya. Anda dapat menghilangkan semua tekanan Anda dengan melompat dari tebing ini. Suara yang dalam itu bergema lagi. Itu memintanya untuk mati. Ning Tian bingung dengan suara itu. Berbalik? Semuanya akan beres jika aku melompat saja. Ya. Apa yang lebih baik daripada kematian untuk meringankan tekanan ini? Apa yang lebih mengasyikkan dari kematian? Kematian? Dia tertawa, ayo. Tatapan tajam melintas di mata Ning Tian, sebelum dia mengerucutkan bibirnya. Tekanan besar yang dia hadapi langsung berubah menjadi kegigihan yang kini mendorongnya untuk melompat dari tebing. Dengan itu, dia melemparkan dirinya ke tepian di depannya. Saat dia melompat, dia sepertinya mendengar jeritan yang tragis. Tidak, hembusan angin bertiup kencang di sekelilingnya, menjadi semakin dingin saat melewatinya. Pada saat ini, Ning Tian merasa seolah rohnya telah terlepas dari tubuhnya. Itu adalah perasaan yang ajaib. Tekanan yang dia rasakan sepertinya perlahan menghilang saat dia terjatuh. Maafkan aku, Wu Feng. Jika ada kehidupan lain, aku akan menjadi seorang pria dan akan melindungi dan menjagamu. Kamu akan menjadi istriku. Kita akan menjalankan keluarga kita bersama, dan aku akan memastikan untuk mencintai dan membalas semua cinta yang telah kamu tunjukkan padaku selama ini. Air mata mulai mengalir di udara di atasnya. Saat mereka melakukannya, mereka membentuk manik-manik berbentuk mutiara di udara. Meskipun dia sedang terjun bebas, Ning Tian menyadari bahwa suaranya benar. Tekanan yang dia rasakan sepertinya telah lenyap. Pada saat ini, sepertinya tidak ada lagi yang penting baginya. Wu Feng berdiri di puncak gunung, menatap ke bawah ke lembah dalam tempat Ning Tian menghilang. Saat dia menatap hamparan salju yang tak berujung, air matanya mulai mengalir tak terkendali. Ning Tian, kenapa kamu melakukan ini? Mengapa Anda melompat dari tebing? Mengapa dia muncul di sisi lain gunung, dan kemudian diberi instruksi untuk berjalan-jalan? Tepat ketika dia hendak tiba, dia disambut dengan adegan Ning Tian melompat dari tebing. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak berhasil tepat waktu. Dia hanya bisa menyaksikan Ning Tian menghilang ke lembah di bawah. Segalanya tampak menjadi tidak penting ketika dia melihat itu. Wu Feng sepertinya telah kehilangan jiwanya. Dia terhuyung, hampir jatuh. Ikuti dia. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus mencari kehidupan baru bersamanya. Suara itu bergema melalui lembah pegunungan. Wu Feng terkejut. Dia melihat ke lembah yang dalam di depannya, sebelum mengangkat kepalanya untuk menatap langit dan meratap, Ning Tian, aku datang. Ya. Karena orang yang dia cintai telah tiada, apa gunanya dia tetap hidup? Proyeksi seekor naga api tumbuh di belakangnya. Proyeksi ini membawa rasa keanggunan dan gairah. Sebelum menghilang bersama Wu Feng saat dia melompat dari tebing kesakitan dan air mata, segalanya menjadi sunyi dan damai kembali setelahnya. Pegunungan masih tetap dingin seperti biasanya.